Nah, Mas Ganjar, bagaimana postur kelembagaan kemudian rentang koordinasi dengan pihak kabupaten kota dan koordinator pelaksana untuk program ini, Mas? Ini pertanyaannya bagus, Mas. Ini saya itu lagi dikasih rebues baru, Mas. Rebues baru sama pemerintah, dalam hal ini Presiden dan DPR. Namanya undang-undang. Undang-undang kita itu nomornya 23 tahun 2014 tentang undang-undang pemerintahan daerah. Di mana gubernur itu sekarang boleh berkomunikasi, tentu saja boleh ya. Yeah. Tapi sekarang dikasih sangu, ono giti Mas, ono gebuke sekarang. Kalau sekarang saya bisa memberikan peringatan, saya akan peringatkan dia. Kalau peringatan itu enggak diberikan, saya bisa memberikan peringatan keras dan bisa memberikan sanksi. Yeah. Artinya apa? Tanpa kami harus menakut-nakuti teman-teman gubernur, teman-teman bupati wali kota, maka sebenarnya dia bagian, sekali lagi, dia bagian yang akan bersama-sama menyelesaikan. Nah caranya gimana? Teman-teman dari Bina Marga sudah berkoordinasi dengan dinas KPU-an yang ada di kabupaten kota untuk bareng-bareng kita melakukan. Tapi itu real nanti. Itu real. Realnya apa? Realnya akan bisa dibaca dari postur APBD di setiap kabupaten kota. Mana kabupaten kota yang sangat serius untuk mengurus jalannya juga, jembatannya juga, infrastruktur juga, atau mereka tidak. Maka itu nanti bisa lihat dari persentasenya. Kami rapatkan bersama dengan mereka, teman-teman Bina Marga komunikasi dengan mereka, dan kemudian saya sounding ini ke publik. Dulu kami untuk jalan dan jembatan itu hanya dapat 900 miliar. Kemudian dengan perubahan kira-kira dapat tambahan menjadi 1,1 triliun. Kecil sekali Mas, enggak nendang Mas. Opo Gubernur Jawa Tengah Ramutu, ngomong tahun infrastruktur ora dadi apa-apa. Ternyata 1,5 triliun sampai akhir tahun kemarin itu enggak nendang sama sekali. Nah inilah mumpung ada mitranya Yuti yang ada di sini, tahun ini kita genjot. Kemarin itu 1,2 kurang lebih plus sumber daya air. Saya minta izin sama teman-teman DPRD yang terhormat di provinsi ini, saya tidak merubah angka dari 1,2, sekarang saya minta 2,1 gitu aja Mas. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, teman-teman di DPRD 100% setuju tanpa reserve. Apa artinya? Artinya memang tahun ini tahun menegangkan. Karena banyak orang harus ikut bekerja membantu kami, gitu kan. Sekaligus juga kami sekarang diingatkan oleh banyak orang, ingat loh anggaran ini gede banget, naiknya 100% lebih, maka Pak Ganjar harus mengawasi agar tidak dikorupsi. Oke, maka saya pantau seluruh pengaduan di lapor.gub, jatengpro.go.id boleh, di Twitternya @ganjarpranowo boleh, saya pantengin. Rakyat sampean menemukan ada yang celelean di situ laporkan saya. Tak sembelih sesuk-esuk gitu. Roto kejem ya? Iya. Tapi artinya teman-teman, ini kita mengingatkan pada publik bahwa saya hanya kepingin satu, kualitas pekerjaan infrastruktur khususnya jalan jembatan yang hari ini menjadi prioritas saya, termasuk irigasi dan sebagainya, nomor satu lah. Saya nggak minta muluk-muluk kok, cuma nomor satu. Nggak gede kan itu? Bisa dilakukan kan itu? Itulah yang kemudian teman-teman di provinsi ini saya sampaikan, sakjane bayaranmu ki piro? Ternyata lumayan Mas, lumayan menyedihkan. Nah kalau Bina Marga saya suruh ngelola duit 2,1 triliun hanya untuk jalan jembatan, tapi bayarannya ya take home pay-nya cuma 6 juta, saya pastikan dia pasti nyolong besok. Pasti dia nitili. Maka yang saya sampaikan adalah kemarin saya berikan tunjangan penghasilan, tambahan penghasilan kepada mereka agar memang ini tidak tinggi. Kita belum bisa seperti Jakarta. Lurai 33 juta ya. Ayo ada miso-miso di sini. Tapi jangan khawatir, kita coba achievement-nya kita minta untuk ditambah, tapi gubernurnya pangerten. Maka teman-teman kita tambah, yang insya Allah itu cukup untuk kebutuhan dia, tanpa harus ngiler. Lah ini ngiler ngencasnya ini kan angel ini Mas. Menolak duit itu kan lebih sulit daripada menerima uang kan gitu. Ketika sama-sama diberi. Maka kalau ada mitra Yuti di sini yang mungkin juga menjadi penyedia jasa kami, kalau Bapak Ibu mau jujur juga bersama dengan saya tagline-nya udah terlalu Mas, udah ketinggian ini. Mboten korupsi, mboten ngapusi. Jadi kira-kira itu yang mau disebutkan dalam istilah reformasi birokrasi sekarang itu ya good governance, tata kelola pemerintahnya harus baik, dan kemudian clean government.
Nah saya mau masuk ke wilayah sana, berat, ini berat sekali. Maka terhadap penyedia jasa saya juga nitip pesan aja. Tolong dikerjakan dengan kualitas, saya nomornya nggak tinggi-tinggi, hanya nomor 1 aja mas, nggak tinggi-tinggi. Ya, Kalau itu juara, kerjaan kita bagus, dan Bapak Ibu nggak perlu setor-setoran, kalau ada yang takut kemudian diperes dan sebagainya, ya takut bicara di depan umum, datang kepada gubernurnya. Baik-baik, terus terang Pak, kemarin kami habis diperes. Ngomongnya, yang diperes apanya? Bajunya Pak, oh sama istrinya dicucikan, enggak apa-apa. Tapi kalau yang lain boleh nanti bicara dan saya akan dialogkan. Alhamdulillah dengan teman-teman kemarin instansi vertikal yang lain kita sampaikan semacam ini. Mudah-mudahan ini bisa mendorong nanti kualitas pembangunan infrastruktur itu dengan lebih baik.